Halo Sobat RSPAD, ketemu lagi kita di Ngobras, ngobrol bareng spesialis. Salam kenal, saya Dr. Elita Wibisono, spesialis urologi. Hari ini saya akan ditemani oleh Dr. Andre Dasta Sinulinga, spesialis urologi. Apa kabar, Dok? Baik, Dr. Elita, apa kabar? Baik juga. Halo, sahabat RSPAD. Ya. Hari ini kita akan membahas kasus yang cukup sering di kasus urologi. Salah satunya adalah batu saluran kemih. Nanti kita akan ngobrol seputar batu saluran kemih. Sebelumnya saya akan tanya ke Dr. Andre, apa sih dok batu saluran kemih itu? Oke, jadi batu saluran kemih itu seperti namanya, batu yang terbentuk di saluran kencing atau saluran kemih. Nah, saluran kemih itu sendiri mulai dari ginjal, ureter, saluran di bawah ginjal, lalu kandung kemih di bawah, sampai dengan uretra, itu saluran kencing yang paling bawah. Nah, jadi penamaannya tergantung batu itu ada di mana. Kalau dia di ginjal, batu ginjal. Kalau dia di ureter, batu ureter. Kalau dia batu di kandung kemih, batu kandung kemih. Dan kalau dia di uretra, batu uretra namanya. Jadi batu itu banyak ya dok, tergantung tempatnya, dari sepanjang saluran itu bisa terbentuk batu ya dok? Betul, jadi dari atas sampai bawah bisa ada batu dimanapun di saluran itu. Itu kita sebutnya sebagai batu saluran kemih. Nah, kenapa sih dok bisa terbentuk batu itu di sepanjang saluran? Oke, jadi kalau kita bicara sebabnya, sebenarnya lebih tepat kalau kita sebutnya faktor risiko dok. Faktor risiko terbentuknya batu. Arti faktor risiko itu, kalau kita melakukan beberapa hal ini yang menjadi faktor risiko ini, maka risiko kita terbentuk batu semakin tinggi. Misalnya, minum. Jadi kalau kita minum itu kurang, jumlahnya kurang, atau jenis airnya juga tidak sesuai, maka risiko terbentuk batu lebih tinggi. Lalu yang kedua, aktivitas kita secara fisik. Prinsipnya itu, orang yang semakin aktif secara fisik, semakin aktif bergerak, maka risiko batunya itu semakin kecil. Lalu ada juga faktor-faktor kita nggak bisa ubah. Misalnya, metabolisme tubuh saya dengan Dr. Elita kan beda, sehingga risikonya beda. Atau misalnya resiko dari, kita sebutnya keturunan ya, walaupun bukan penyakit turunan, tapi resiko diturunkan. Lalu misalnya bentuk saluran kencing saya dengan Dr. Elita beda, bentuk ginjal saya beda, sehingga resiko terbentuk batu beda. Jadi kalau faktor resiko itu bukan berarti pasti tidak terbentuk. Misalnya, saya udah minum banyak nih dok, saya udah olahraga tiap hari, bisa nggak saya jadi batu juga? Gitu. Dr. Elita pasti pernah ketemu juga ya, bisa dan banyak juga ternyata. Gitu. Artinya kalau kita nggak minum baik, nggak olahraga, resiko jadi batunya lebih tinggi dibandingkan dengan kalau kita minum yang cukup dan olahraga yang cukup. Oke, itu Sobat RSPAD seputar tentang apa sih yang bisa memicu terjadinya batu saluran kemih. Nah, lalu bagaimana nih dok, cara kita mengenali apa aja sih gejalanya batu saluran kemih, biar Sobat RSPAD tahu nih kira-kira kapan mesti berobat? Ya, yang paling sederhana dan yang sering dikeluhkan pasien itu, datang itu biasanya dengan keluhan nyeri dok. Jadi nyeri di pinggang maupun di perut belakang ataupun perut depan. Tapi itu sekali lagi tergantung posisinya ya. Biasanya kalau batunya itu masih di ginjal atau ukurannya kecil sekali, pasien biasa tanpa keluhan bahkan. Atau kalaupun keluhan nyeri, nyerinya itu sifatnya tumpul. Tumpul itu kayak seperti kalau kita habis olahraga, habis kerja keras, rasanya pegel gitu di pinggang, maka itu jadi satu tandanya. Kalau dia sudah turun ke ureter, biasanya kolik. Kolik itu sakitnya hebat sekali biasanya. Ya, muncul tiba-tiba, pasiennya bahkan di posisi apapun dia nyerinya sakit sekali. Kalau dia sudah turun kandung kemih, biasanya keluhan nyerinya nggak ada, tapi kencingnya terhenti atau nggak lancar lah gitu. Jadi bisa tiba-tiba terhenti kencingnya. Itu yang pertama, jadi nyeri. Lalu yang kedua, bisa juga gejalanya itu yang muncul, kencing bisa berdarah dok. Jadi pada saat pasien kencing itu keluar beserta bercampur darah, atau darahnya duluan atau belakangan, atau yang bercampur, kencing bercampur darah. Itu juga bisa. Jadi umumnya dua ini, nyeri atau kencing berdarah. Itu yang sering ketemu. Atau mungkin Dr. Elita ada ketemu keluhan lain yang sering? Atau kadang ada yang kencingnya berpasir, atau keluar batu kecil-kecil, selain kencing berdarah tadi ya. Tapi banyak juga kasus yang memang tanpa keluhan. Jadi begitu datang, ketahuan dari USG, tiba-tiba batunya sudah besar. Jadi ada perlunya juga kita check up berkala.
kira-kira seperti itu. Atau mungkin bisa juga yang kasusnya parah sampai sudah menyumbat, bisa sampai demam, menggigil, gitu. Atau bahkan sampai ada yang sampai nggak ada urinnya dok ya. Jadi kalau batunya beneran nyumbat dua-dua kiri kanan, pasien datang itu dengan nggak ada urin, jadi nggak ada kencingnya. Nggak ada kencingnya. Bukan susah kencing ya, tapi nggak ada kencingnya keluar sama sekali. Kira-kira itu range variasi gejala dari batu saluran kemih, jadi bisa dari nggak ada gejala sama sekali sampai gejala yang berat, sampai demam, menggigil, atau nggak keluar kencing sama sekali. Begitu Sobat RSPAD. Lalu, apa nih Dokter Andre yang kita bisa lakukan di rumah kalau muncul gejala seperti itu? Oke, jadi kalau orang awam, kita di rumah dengan gejala-gejala tadi, mulai dari sakit atau merah, mungkin pertama yang bisa kita lakukan itu yang paling mudah itu minum air. Air ini ya, air mineral, air putih. Minum air putih yang cukup. Memang sebisa mungkin sebenarnya intake minum kita itu sampai dengan kencing kita itu warnanya sebisa mungkin jernih. Jadi jernih kekuningan, targetnya itu. Kalau masih terlalu kuning, terlalu pekat, apalagi coklat, sebenarnya itu indikasi memang minum kita kurang, terutama air putih. Boleh nggak minum minuman yang lain? Boleh, tapi barengi dengan air putih supaya targetnya sekali lagi kencing kita warnanya baik. Lalu yang kedua, kalau kita punya obat-obatan yang ringan di rumah, obat anti nyeri, boleh dikonsumsi dulu untuk mengurangi nyerinya. Beserta yang lain ya, kalau tadi ada demam, boleh dengan demam. Yang bisa kita lakukan di rumah. Kalau di rumah kita sudah makan obat itu, nyerinya masih bertahan, atau malah kencing merahnya makin banyak, atau dilalanya keluar batu, misalnya beneran kencing keluar batu gitu, maka kita wajib, sebaiknya ya, ke rumah sakit. Sebaiknya ke rumah sakit, ke UGD boleh, ke poliklinik boleh, untuk periksa. Bila perlu nanti kalau sudah jelas baru diarahkan ke urologi ya dok? Betul, jadi yang penting terdekat yang ada kita di mana, walaupun nggak ada urologinya kali ya, boleh untuk pemeriksaan awal, screening awal bahwa ini batu nggak ya, gitu kan, karena kita hanya tahu dari gejalanya ya. Gitu. Kira-kira gitu untuk penanganan di rumah ya Sobat RSPAD. Lalu nih dok, di anggapan awam tuh biasanya, wah saya ada batu nih, jangan-jangan harus operasi. Nah, apakah harus operasi atau apa aja semua terapi yang bisa di batu saluran kemih? Ya, biasanya kalau pasien tuh dengar kata operasi langsung nggak mau dok ya. Ini batu mau operasi, mending saya nggak usah periksa deh gitu ya. Jangan. Justru lebih baik kita tahu memang ada batu atau tidak. Apakah pasti dioperasi? Tentu nggak ya dok ya. Pilihan sekarang itu untuk batu itu banyak banget. Mulai dari nggak diapa-apain, artinya konservatif ya, hanya saran minum yang cukup, olahraga, sampai dengan obat. Obat-obatan itu pun sejauh ini sifatnya membantu dok ya. Membantu untuk batu itu supaya keluar. Artinya harusnya batu itu tidak terlalu besar. Batu-batu yang ukurannya masih kecil, kecil itu sih secara teori kurang dari 5 mili. 5 mili masih boleh tuh pakai obat-obatan, minum, olahraga, harapannya batunya bisa keluar. Nah, jika dengan obat tadi tidak bisa, atau memang batunya sudah besar sekali dari pemeriksaan yang sudah dilakukan, entah itu ronsen, USG, atau CT scan, baru kita beranjak ke operasi. Walaupun operasi ini sendiri sekarang bukan harus dalam arti dibuka. Ya, bukan harus luka besar dok ya. Jadi memang mulai dari tidak ada lukanya, atau ada yang lukanya kecil, sampai yang pilihan terakhir memang yang ada lukanya yang besar gitu ya. Paling itu sih dok ya. Jadi terapinya bisa nggak diapa-apain, kalau batunya kecil banget dan nggak ada keluhan. Kalau misalnya batunya kecil ada keluhan sedikit, kita bisa pakai obat, baru lanjut ke terapi yang lebih advance. Nah, terapi yang lebih advance ini kan ada yang nggak operasi, ada yang operasi nih dok. Ya, betul. Dari yang nggak ke operasi nih, apa yang paling sederhana, yang paling efeknya nggak terlalu besar lah gitu. Tapi yang bisa kira-kira menghancur batu ya. Betul. Nah, opsinya tentu mungkin teman-teman pernah dengar juga, kita sebut namanya ESWL. ESWL itu singkatan dari Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy. Arti sederhananya itu kita memecah batu itu dari luar tubuh dengan gelombang kejut lah kira-kira gitu. Jadi harapannya batu itu bisa pecah dalam ukuran lebih kecil sehingga dia muat untuk lewat ke bawah, turun lalu keluar bersama kencing. Hampir tidak ada efek sampingnya ya, asalkan sesuai indikasi, hampir tidak ada efek sampingnya, tidak perlu dibius, pasien tidak perlu rawat inap, kemudian nyerinya juga, pengalaman dari pasien tuh nyerinya seperti apa ya, seperti
tembak karet. Seperti dijepret-jepret karet gitu pasien. Jadi ngomong ya relatif masih sangat bisa ditahan lah oleh pasien tanpa harus pembiusan. Dan pasien bisa langsung pulang. Bisa langsung pulang, bisa langsung bekerja, aktivitas biasanya tidak perlu rawat inap sama sekali. Ya, itu yang pertama Sobat RSPAD. Jadi ESWL tanpa bius, tanpa luka operasi, cuma datang poliklinik, lalu bisa pulang. Apalagi dok kira-kira setelah itu? Setelah ESWL, kalau misalnya masih ada batunya kali ya. Jadi ESWL itu kan memang harusnya untuk batu-batu ukuran kurang dari 2 cm ya. Jadi kurang kecil dari ya. 2 cm, masih kecil dan tidak terlalu keras. Jadi ada satuan ukuran dengan CT scan itu namanya Hounsfield unit. Kalau dia masih kategori tidak terlalu keras dan masih indikasi ESWL, harapannya batu hancur. Tapi kalau batu tidak hancur atau ukurannya mungkin kurang dari 2 cm tapi keras, maka kita berlanjut ke opsi berikutnya yang bisa kita kerjakan dan sering kita kerjakan, kita sebut dengan nama PCNL, Percutaneous Nephrolithotomy. Artinya itu dengan luka kecil sekitar 1 cm di pinggang langsung ke ginjal menuju batu, lalu batunya itu kita hancurkan. Energinya bisa dengan ultrasound, dengan pneumatik, atau dengan laser. Lalu pecahannya langsung kita keluarkan. Tentu ini dengan luka dan dengan pembiusan, bedanya dengan SWL. Walaupun perawatannya juga nggak lama dok ya, perawatannya sekitar 2-3 hari, pasien bisa pulang. Lalu yang lain lagi, apalagi dok? Mungkin kalau untuk batu ureter ya dok. PCNL tadi itu untuk batu ginjal. Dengan luka yang kecil, kira-kira 1 cm di pinggang. Kalau untuk batu ureter, biasanya kita URS ya dok? URS, betul. Iya, singkatannya ureterorenoskopi. Itu teropong juga, tapi tanpa luka. Tanpa luka, nanti batunya ditembak, dipecahkan, nanti dikeluarkan. Kalau batunya besar banget dok, nggak bisa PCNL? Kalau batunya besar banget, PCNL tidak bisa di ginjal, baru kita masuk opsi yang terakhir ya, yang terakhir dilakukan operasi terbuka. Tentu dengan pembiusan, dengan luka yang tentu lebih besar. Ya. Atau mungkin laparoskopi pada beberapa kasus dok? Pada beberapa kasus bisa. Jadi batu-batu ginjal yang memang dia tidak sampai ke dalam semua ginjalnya gitu ya. Dia relatif agak di luar daging ginjalnya, bisa kita kerjakan laparoskopi. Walaupun sekarang mungkin kita lebih sering PCNL ya. PCNL walaupun mungkin tidak dalam 1 kali periode selesai. Jadi kita pecah dalam 2 periode supaya batunya habis. Itu juga bisa dan itu sering diambil pasien opsi itu daripada harus di operasi terbuka. Operasi terbuka. Ya. Kalau orang sering bilang laser itu bagaimana dok? Teropong, laser gitu. Laser itu memang ada. Dan itu adalah energi pemecahnya ya. Jadi energi pemecah, jadi dengan fiber kecil gitu. Kecil banget kayak ukuran benang tebal gitu. Sehingga kita memungkinkan untuk kerja melalui alat-alat yang relatif sangat kecil. Seukuran bolpen gitu, kecil. Dan kita bisa hancurkan batunya sampai beneran hancur seperti pasir. Sehingga bekas luka bisa hampir tidak ada kalau PCNL dengan laser. Atau kalau dengan teropong saja, itu bisa memudahkan kita untuk batu-batu yang riskan untuk istilahnya kita sebutkan terbang gitu ya, retropulsi. Jadi bisa lebih cepat hancur. Sama RIRS mungkin ya dok ya? RIRS itu apa namanya dok ya? Retrograde intrarenal surgery. Jadi itu juga dengan laser. Jadi pakai teropong tapi ujungnya bisa belok-belok sampai bahkan hampir ya 180 derajat. Dan itu bisa menjangkau ke ruangan-ruangan di ginjal yang kecil-kecil tanpa harus kita buat sayatan sama sekali. Ya, itu juga tanpa luka operasi. Ya. Kira-kira itu mungkin ya dok ya untuk terapi batu saluran kemih ya. Jadi sobat RSPAD jangan khawatir, sekarang dari yang nggak ada luka sama sekali, nggak dibius, sampai yang ada luka dan lukanya pun kecil, diminimalisir. Efek samping juga jauh lebih berkurang dibandingkan operasi terbuka yang seperti zaman dahulu. Itu untuk terapi. Lalu bagaimana ya dok ke depannya supaya yang kita nih nggak mengalami batu saluran kemih, atau gimana pencegahannya? Mencegahnya tentu seperti resiko terbentuknya ya, minum air putih jangan kurang. Berapa banyak dok air putih yang dianjurkan? Ya rata-rata 2-3 liter lah, paling tidak 1 hari. 1 hari ya, tentu sesuaikan dengan aktivitas, berat badan. Siapin aja tuh pakai tumbler gitu. Targetnya pokoknya setiap kita kencing, upayakan warnanya itu jernih. Itu yang paling ini dok, yang paling objektif lah gitu. Yang kedua jangan mager lah. Jangan mager, bergerak minimal ya mungkin 30 menit sehari, bergerak olahraga itu cukup efisien untuk mengurangi resiko jadi batu. Ya. Dan kalau sudah ada resiko gejala-gejalanya ya segera periksakan supaya tidak terlalu berlanjut
selanjutnya. Ya. Kalau minum kopi, teh, Nah itu sering tanyakan dok ya, Iya, sering bagaimana, tanyakan, Dok? boleh nggak minum kopi, teh? Jawabannya apa dok? Kalau saya sih jawab boleh. Ya, Boleh juga, cuma Boleh. jangan lupa air putihnya ya dok. yang penting jangan lupa air putihnya. Jadi pada prinsipnya nggak ada yang tidak boleh sama sekali. Yang penting air putihnya tetap, dan lihat aja warna kencingnya, itu paling gampang. Ya. Ya. Terus sama suplemen dok? Suplemen kalau nggak terlalu perlu, nggak usah ya. Nggak usah ya. Yang paling sering itu kan yang bikin batu misalnya kalsium ya dok ya, Iya. kalsium. Sering terjadi pada pasien-pasien yang minum suplemen kalsium dengan tujuan, ya dok, supaya tulang saya nggak keropos, saya makan kalsium. Sebenarnya kalau tidak terlalu perlu, saya rasa tidak usah. Kalau dari makanan sehari-hari sih hampir nggak akan berlebihan sih dok ya. Yang paling banyak itu dari suplemen yang berlebihan bisa berisiko jadi batu, betul. Ya, tapi Ya. dengan catatan tetap minum air ya dok. Minum air putih yang cukup, Supaya suplemennya tidak mengendap gitu ya dok, dan terbentuk jadi batu. betul. Terus apa lagi dok kira-kira yang perlu ditambah? Eh, Makanan? Makanan sih relatif nggak ada yang spesifik nggak boleh, tapi tentu yang seperti banyak di praktek itu kan batu-batu asam urat yang mengandung purin tinggi. Purin itu misalnya apa ya? Misalnya kacang, melinjo, Jeroan. jeroan, Jeroan, ya apa tuh? Terus makanan kaleng, Kaleng, sarden, betul. seperti itu. Itu juga tinggi purin dan berisiko jadi batu. Walaupun bukan berarti nggak boleh loh ya, bukan berarti nggak boleh sama sekali. Itu aja kali ya. Itu aja kali ya dok. Itu aja ya. Kira-kira Sobat RSPAD itu seputar batu saluran kemih secara ringkas. Kalau misalnya Sobat RSPAD ada yang mau ingin bertanya atau punya keluhan dari Sobat RSPAD sendiri atau dari keluarga dan teman terdekat, silahkan datang ke Center Urologi di RSPAD. Kita namanya Manhood Center, ada di lantai 1. Kita siap membantu. Begitu, sekian untuk ngobras hari ini, ngobrol bareng spesialis. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, sehat selalu.